Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Ilham Ramadan dengan NIM A1J1181019 dari kelompok 1. Video ini merupakan video pembelajaran tentang sistem saraf volunteer dan juga sebagai salah satu tugas praktikum mata kuliah anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh, baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas organ dan susum tulang belakang. Fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf adalah sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi yang diterima, dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi. Struktur sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut sel saraf atau neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula sitoplasma. Dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Akson merupakan penjuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Jenis-jenis saraf kranial. Nervus cranialis adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nervus cranialis, yaitu yang pertama olfaktori. Saraf olfaktori lah yang berperan dalam penciuman. Saraf tersebut mengirimkan informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar. Terletak di foramina penciuman. Yang kedua, optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Hal ini karena saraf optik mengirimkan sinyal visual dari retina mata ke otak sehingga kita bisa mengenali objek. Yang ketiga, okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu yang pertama mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Yang kedua, saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata Anda. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Yang keempat, troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan dalam pergerakan bola mata. Yang kelima, trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, motorik maupun sensorik. Contohnya menerima sensasi dari wajah dan menginervasi otot saat pengunyahan. Yang keenam, abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini berfungsi berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melirik atau melotot. Terletak di celah orbital superior. Yang ketujuh, fasialis. Saraf fasialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik seperti menyediakan persarafan motorik untuk otot ekspresi wajah, perut posterior di gastrik, otot styloioid, dan otot stapedius. Juga menerima rasa khusus dari anterior lidah dan menyediakan sekretomotorinefasi ke dalam kelenjar lidah dan kelenjar air mata. Yang kedelapan, vestibulocochlear. Saraf vestibulocochlear berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi, dan gravitasi. Lebih khusus lagi, vestibular cabang membawa impuls untuk keseimbangan dan koklea cabang membawa impuls untuk pendengaran. Terletak di internal kanal akustik. Yang kesembilan, glossopharyngeal. Saraf glossopharyngeal berbentuk
berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Saraf ini terlibat bersama dengan vagus saraf di refleks muntah. Yang ke-10, vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi, mulai dalam hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensorik dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan berprasarafi otot halus di dalam pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. Yang ke-11, aksesorius. Saraf ini berfungsi mengontrol otot leher dan otot trapezius, yakni otot yang menyusun struktur punggung manusia. Yang ke-12, hipoglosus. Saraf ini berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan lidah. Itulah tadi video dari saya mengenai praktikum keempat, anatomi fisiologi manusia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.